Kalau kita baca Alkitab, Bang, di dalam Alkitab itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana Tuhan itu bahkan malah menyuruh melakukan itu. Tetapi, Bang, dalam di video itu memang saya ada sedikit sarkas di situ. Ada kata-kata sarkas. Saya sering sekali, Bang. Kalau teman-teman yang sudah nonton saya lama, saya itu sering sekali melakukan sarkas. Contoh, kemarin sarkas terbaru. Bom-bom, saya debat dengan bom-bom gini. Saya bilang begini. Bom, di mana di dalam Alkitab, Bom, bahwa Tuhan memerintahkan untuk membuat patung Maria dan menyembahnya? Buka 2 raja-raja. Saya sarkas saja, saya bilang, Tuhan berfirman, wahai bom-bom, buatlah patung Maria dan sembah. Jadi, Bang, ada di situ suatu sarkas, Bang. Jadi sebenarnya video itu tentang seseorang yang mengatakan bahwa sesatlah Tuhan, sesatlah pengajaran poligami. Saya bilang, jangan gampang-gampang bikin sesat, kawan. Nggak boleh. Dikit-dikit sesat, nggak boleh. Nah, lalu dengan sarkasnya saya bilang selanjutnya. Begitu, Bang. Jadi memang ada, Bang, poligami dalam Alkitab tuh ada. Seperti itu. Sebenarnya yang sesat tuh yang begini, Bang. Yang sesat tuh begini. Kalau ada Tuhan bilang begini, wahai Udin, kawin siapa aja kau kawin aja. Kawinin aja siapa aja. Suka-sukamu kau boleh mengawini siapapun yang kau senang. Ya, itu baru sesat, Bang. Itu yang saya maksudkan. Jadi begini, yang saya maksud, jam terbang saya, pengalaman debat saya dengan tetangga sebelah, itu membawa saya kepada suatu kehati-hatian dalam berdiskusi. Jangan sampai kalau kita ngeluarkan sesuatu, itu jadi bumerang. Itu yang saya didik dengan lawan-lawan bicara saya orang-orang Kristen. Jadi yang saya maksud dalam video itu, maksud saya itu begini intinya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, jangan gampang nyesat-nyesatin. Nanti kalau itu dibalikkan ke kamu mau jawab apa? Gitu loh. Makanya lihat, Bang, lihat. Kan itu saya bilang begini, inilah orang kalian ini, dikit gampang sesat. Kalau seperti itu berarti sesat lah, Bang, yang Ulangan pasal 25 itu. Coba Abang baca lagi sekali lagi. Coba. Abang baca satu kali lagi. Langsung intinya aja, Bang. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Sudah tuh jelas. 2 Samuel 12 coba. Jangan dibilang Kristen ngajarin poligami ya, jangan dibilang begitu. Gereja sudah menetapkan bahwa yang ideal adalah seorang laki-laki itu mengambil 1 orang istri. Itu yang idealnya seperti itu. Dikembalikan kepada bagaimana kodratnya manusia itu diciptakan. Udah, Bang. 2 Samuel Coba 12. dibaca, Bang. 2 Samuel 12 coba dibacakan. Perikop itu tentang apa itu, Bang? Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Silakan coba dibaca, Bang. Langsung Tuhan ke mengutus ayat 12-nya aja, Bang. Ke ayat 12-nya. Berarti 2 Samuel 12 ayat 12 ya, Bang? Oke, 12-nya coba baca. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi Oke, aku 10-nya, Bang. 10. Ayat 10. oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Terus lagi coba selamanya. ayat ke-7, coba ayat ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Terus baca lagi. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Stop.
Stop. Coba. Telah apa bang? Coba baca lagi. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. stop. Coba bang. Siapa yang memberikan Daud istri-istri kepada Daud itu bang? Kalau di sini kunya huruf besar K-nya, berarti Tuhan, Bang. Coba gimana kira-kira abang mau menjelasin itu? Iya, kalau menurut saya Bang ini bukan berarti perintah untuk universal secara Betul. menyeluruh, Bang. Betul. Betul yang abang bilang betul. Seperti itu. Tetapi bang, yang perlu kita ingat di sini bang, bahwasanya jangan gampang-gampang untuk mengatakan sesat. Kalau nanti itu dipakai, senjata itu menjadi senjata makan tuan. Begitu bang. Oke, Bang. Berarti saya paham maksud konteksnya Abang waktu debat itu, Bang. Cuma ya begitulah, kalau orang nontonnya sekilas ya pasti orang berpikir kalau Abang itu setuju dengan poligami di Kristen secara menyeluruh. Itu bukan statement tentang setuju atau tidak setuju bang. Itu statement soal sesatnya, gampangnya menyesat-nyesatkan begitu. Kalau gampang menyesat-nyesatkan, nanti Anda bisa dihantam dengan ayat Alkitab sendiri. Seperti itu bang. Yang jelas-jelas sesat itu bang, contoh yang jelas-jelas sesat itu begini. Tuhan malah ngomong begini, kau boleh kawinin siapa aja yang kau suka. Betul, itu nggak apa-apa, kawinin siapa saja. Kau lihat ini. Nah, kalau seperti itu sudah pasti bang, begitu. Oke? Paham. Baik. Itu, Bang. Oke, saya turunkan ya bang Makasih, ya. Bang.